Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Gara-gara ditolak rujuk, seorang pria aniaya mantan istri hingga mengalami luka parah. Hanya karena tak terima ditegur menebang pohon, seorang adik tega menganiaya kakak kandungnya dengan senjata tajam. Bangunan gudang suku cadang motor di Cileunyi, Kabupaten Bandung habis dilalap si jago merah. Sebanyak 6 bangunan ruko di Cirebon Sabtu malam ludes terbakar, sementara di Cileunyi, Bandung, bangunan gudang suku cadang motor habis dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan gudang suku cadang sepeda motor di kawasan Cinunu, Cileunyi, Kabupaten Bandung Sabtu malam. Upaya proses pemadaman terkendala sulitnya mendapatkan sumber air. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Seorang petugas damkar harus dievakuasi ke ambulans karena mengalami sesak nafas akibat terkepung kepulan asap. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu ruangan gudang. Objek yang terbakar spare part motor dengan luas lahan 300 meter persegi. Itu berarti gudang ya Pak ya? Gudang. Dan tadi ada kendala masalah air karena posisi air nggak ada di tempat, kita harus bolak-balik ambil ke air bersih dan yang ke kolam. Kalau akibat kebakaran kita belum, Masih dalam proses penyelidikan. Kebakaran hebat melanda 6 ruko di Jalan Cirebon Majalengka, Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber, Cirebon, Sabtu malam. Munculnya si jago merah bermula dari terbakarnya bangunan atap salah satu ruko, lalu api menyambar ke bahan material yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Diperkirakan ini ya dari ruko Madura ya, dari ruko Madura awalnya, kemudian merembet menyambar kepada bensin 2 tak, kemudian meledak dan menyambar kepada kabel listrik. Dugaan sementara konsleting, belum dapat diketahui apakah ini konsleting atau dari kompor gas. Diduga lupa mematikan api pembakaran sampah, 3 gudang di Cirebon ludes terbakar. Petugas damkar nyaris tertimpa atap yang ambruk saat melakukan pemadaman. Sejumlah petugas damkar nyaris tertimpa reruntuhan atap saat memadamkan api yang melalap 3 gudang di Jalan Syarif Abdurrahman Cirebon Sabtu siang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menjalar dari gudang pembuatan tepung ke 2 gudang penyimpanan bahan furnitur yang berdempetan. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di dekat salah satu gudang. Dari membakar-bakar sampah dedaunan itu. Tetapi warga itu merasa dikira sudah mati, ditinggal bakar-bakar itu. Akhirnya api merambat besar, tahu-tahu ada letupan saja dari tempat pembakaran itu, seperti itu. Dari mana? Dari bangunan sebelah mana? Bangunan sebelah gudang tepung. Yang Jalan Bahagia ya? Jalan Bahagia ya, Jalan Syarif Abdurrahman. Lalu merembet ke gudang sebelah furnitur ini. Akibatkan adanya rumput-rumput yang menjalar dari api merambat langsung ke gudang sebelah. Gudang sebelah ya? Berarti semua yang terbakar ada 3 gudang berarti ya? Iya, ada 3 gudang yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam. Insiden ini jadi peringatan, membakar sampah sembarangan bisa membahayakan sekitar. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menindaklanjuti aduan warga Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, terkait dugaan pembangunan villa ilegal di kawasan Gunung Batu. Ini dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat meminta langsung kepada Bupati Bogor untuk membongkar bangunan yang diduga tak mengantongi izin. Warga Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor sebelumnya mengadukan munculnya villa dan restoran di kaki Gunung Batu yang diduga ilegal kepada Gubernur Deddy Mulyadi. Menurut warga, pembangunan villa menutup akses jalan wisata alam menuju puncak Gunung Batu. Warga juga khawatir bangunan yang didirikan dapat memicu longsor dan merusak keaslian alam yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Warga pun minta agar bangunan villa dibongkar dan dikembalikan alami seperti sebelumnya. Kepemilikan ini yang jelas sepihak menurut pemilik yang sekarang, Harrison, itu pemilikan beliau. Tapi di sini karena ini tanah pemerintah. Karena ini masuk ke lokasi area wisata panjat gunung hutan. Itu saya minta dikembalikan ke awal. Untuk jadi penataan saja. keasliannya hilang. Tahun 2023 ini adalah proses pelaksanaan pembangunan di sini. Sekarang tahun 2024 mungkin udah hampir 1 tahun ya pembangunan ini. Berarti si pengembang ini sudah mendirikan bangunan sebelum izin terbit, betul ya Pak? Iya betul. Ya. Kalau menurut tadi pengelola ditanya sebenarnya belum punya izin, berarti membangun ini belum ada izinnya. Menindaklanjuti perintah Gubernur untuk menyelidiki apakah pembangunan villa tersebut legal atau tidak, Satpol PP Kabupaten Bogor pun Sabtu lalu mendatangi tempat tersebut untuk mengkonfirmasi izin mendirikan bangunan serta status kepemilikan lahan. Pihak Satpol PP akan menunggu klarifikasi pemilik villa sebelum memutuskan apakah akan membongkar villa tersebut atau tidak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.